sekalian, Bismillah, Alhamdulillah. Masih bicara tentang fitnah atau tanda-tanda hari kiamat. Yang masih fokus pada Dajjal. Dalam bahasa agama Islam itu, nama orang itu ada sebutan-sebutan. Julukan, panggilan. Seperti Nabi Muhammad kan dipanggil Al-Amin, orang yang jujur. Terus Abu Bakar judulnya juga As-Siddiq, karena mempercayai orang pertama kejadian Islam Nabi Muhammad. Beliau silakan yang perlu adalah Muhammad Pak Rasul. Jadi kalau yang bicara itu Muhammad, saya mempercayai dari sisi orang disebut Al-Faruq, dibedakan antara akta dan sebutan kedua. Abu Bakar itu bukan nama asli. Nama aslinya itu Abdullah bin Abu Habib Abu. Itu disebut dalam bahasa Arabnya itu kunia. Kunia itu tidak menjadi Abu, kecuali orang itu namanya memang asli itu. Seperti saya, anak pertama Isam disebut Abu Syam. Nama saya Muhammad Abu Syam. Nah, Abu Bakar itu karena Nabi itu tidak pernah meninggal dengan gadis, sesuai dengan sejarah Islam disebut Abu Bakarin, Abu Bakar itu. Nah ini apa kaitannya dengan apa yang kita bicarakan? Pembicaraan tanda-tanda kiamat yang besar itu di antara Dajjal ya. Itu sebetulnya hadisnya itu panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang panjang sekali. Nabi itu tidak mendetilkan soal siapa Dajjal apa segala macam. Itu ensiklopedia, jadi rangkuman. Jadi karena manusia juga meneliti. Jadi jangan apa itu ada hadisnya enggak ada. Nah ini. Dan jadi itu kan sebutan itu panggilan, bukan nama asli. Maka insya Allah nanti selesai 2 kali lagi akan saya rangkum apa ya tentang pengetahuan ini Dajjal. Jangan Dajjal pun ada itu hanya simbolik. Hadisnya jelas begitu simbolik. Nanti semua simbolik. Ya Quran kalau simbolik nggak usah dihafalkan, itu dari simbolik. Tentara polisi itu simbolik, nggak mau katakan simbolik. Jenderal ya jenderal. Itulah. Jadi jangan bicara hal-hal yang bahwa hadis itu memang hadis yang paling panjang itu tentang Dajjal itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Panjang sekali nanti panjang teksnya kalau diterjemahkan itu habis ya. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudara, Dajjal itu dari keturunan manusia. Itu banyak pendapat. Jadi dari hasil bacaan itu, ya pokoknya bukan di Indonesia lah. Sekarang itu di Timur Tengah, di Arab. Tapi di mana nggak tahu ya. Jadi dia itu lahir dari kelompok Bani Israil. Bani Israil itu keturunan Nabi Yakub itu. Jadi nabi-nabi dari kelompok Bani Israil itu kan banyak. Dari Arab itu sering saya
Nabi Ibrahim melahirkan Ismail. Terus adiknya Ishak melahirkan Yakub melahirkan banyak. Dan maka Yakub disebut Israil, itu bahasa Syria. Israil itu artinya Abdullah, hamba Allah. Isra itu Abdul itu Allah, itu bahasa Syria. Nah, Nabi Yakub itu isinya 4. Di antaranya 2 APH dan yang keduanya pembantu dari APH itu. Nah, anaknya banyak, ada perempuannya ya, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran itu kan, ya itu laki-laki itu di antara salah satu daripada anaknya Nabi Yakub yang terus keturunannya Nabi Musa itu Doain, bahasanya asli. Kemudian Dajjal itu dari turunan Yahuda. Yahuda itu anaknya Ya'la, jadi istri tertua. Namanya perempuan yang juga saya kisahkan di pengajian. Nah, Yahuda muncul. Jadi nasabnya keturunan Dajjal itu orang genap. Jadi kakeknya si Dajjal itu hubungan kakek adik, terus punya kakek Dajjal dari bapak kakek bapak ya. Terus ibunya itu neneknya itu dari hubungan kakek adik lagi lahir itu dalam ensiklopedia dalam jadi itu lagi. Terus bapak ibunya Dajjal itu nikah ya, 30 tahun itu tidak dikaruniai anak. Nah, pas menstruasi bersetubuh itu bapak ibunya Dajjal jadi siapa? Gajah. Jadi ideologi orang bilang itu. Nah, konon nggak ada dalam hadis, dalam Quran pun nggak ada. Hanya disinggung surat Toha itu berbicara tentang Samiri itu. Jadi ada sebagian ahli tafsir mengatakan Samiri itu ya Dajjal itu. Samiri yang buat patung itu dalam surat Toha yang saya bacakan. Jadi min asari Rasul itu min asari Jibril dan bekasnya Jibril. Nanti kita teruskan. Jadi lahir Dajjal. Dajjal itu dari shot lahir sampai 5 tahun itu kerjanya tamatu. Oh, sejak kaget. Tangi mangan tubuh. Nah, wis tangi terus makan, turu mati. Sehingga ibunya kan kena penyakit karena enggak netek mati. Nah, Dajjal itu namanya Samiri karena lahir di negeri Samiro. Negeri Samiro itu negeri di mana di situ pada menyembah berhala. Nah, dijuluki Samiri. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu di pulau, salah satu pulau di Jazirah Arab dekat Yaman dan ada antara Irak dan Syam. Ya, pokoknya konteks itu lah. Karena anak Nabi tidak menjelaskan secara jelas itu bukan itu. Tapi kita perlu tahu, loh, bukan ujung-ujung keluar Dajjal Buddha dan lain sebagainya. Jadi Dajjal itu 40 hari Al-Masih yang merambatnya, kok 40 hari bisa ini? Nanti di akhir kita sampaikan. Jadi Dajjal itu namanya Samiri. Ibunya mati. Pas terbangun di situ pada penyembah berhala, biasanya berhala itu ada yang paling gede seperti di Mekah itu dulu kan ada Hubal, Mana, Lata,
Uzza, yang paling besar Uban di dalam Ka'bah itu. Nah ini ada apa namanya yang paling besar ya, itu doa yang habis doa itu banyak Pak. Saya ambil itu aja kutipan detek. Ya saya potong yang saya janjikan, yang belum nanti hadisnya banyak kalau doa kefakiran, doa kekayaan, doa ini saya potong dulu. Terus mesti terakhirnya min fitnatil masih dajjal. Doa siksa kubur, doa kehidupan, akhirnya min fitnatil masih dajjal. Saya buka buku-buku hadis itu, akhirnya itu min fitnatil masih dajjal. Itu menungso ini habis. Ya mudah-mudahan kita nggak nemu makhluk itu sebagai murahnya dari dajjal. Perhatikan, Nabi 14 abad yang silam udah ngomong, berarti 1400 tahun yang lalu. Kapan orang kita ini masih merasa seperti itu? Nah, artinya baik-baik saja tapi coronanya. Nah, kita lanjutkan. Si Samiri itu guru tani suatu saat bangun. Tuh. Terus bangun itu akhirnya saya di mana? Bangun. Akhirnya dia itu terus apa ya? Anaknya itu nakal itu. Terus lihat kok ada orang gede tapi nggak bernyawa, induknya patung. Akhirnya dia tidur di tangannya patung itu. Tidur di tangannya patung. Besoknya itu mau acara sembahan. Si Samiri itu tidur di patung, di berhala itu, nun sewu, buang air, meludah, bersih, mencing segala macam. Padahal bapaknya itu istilahnya ulama, maaf ya jangan itu namanya mengecil Pak. Pemuka agama ya, pemuka agama yang penyembah berhala. Pas dipimpin raja di negeri Samira, ya negeri Samira di sekitar Palestina. Kan dekat. Akhirnya bau pesing, bau kotoran. Dilihat orang, itu anak-anak kecil itu anaknya bapak itu yang pemuka agama. Kamu tuh gimana sih anakmu kok ditaruh di tiduran dan enggak, uang akhirnya dihukum bapak sampai dibunuh gara-gara Samiri. Terus dipelihara oleh raja. Tapi si Samiri itu sejak lahir saja alam itu sudah tidak suka. Kalau nanti lahir itu kan cahaya, kemudian apa namanya api yang disembah mati, sinar keluar, raja Al-Quran kalau dalam surat Al-Quran. Tapi kalau Samiri lahir, gledek, petir, banjir, binatang berluas angin, Samiri. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya Samiri itu sendirian di tempat karena raja dan bangsa itu dihancurkan oleh Tuhan ya, karena perbuatan. Jadi si Samiri itu tinggal di tempat di situ. Ada mengatakan namanya Sokro. Pokoknya Nabi nggak mengisahkan itu. Ulama Arab pepelah karena nggak ada pulau apa itu, yang jelas itu pulaunya konon angker. Terus karena ini untuk jadi pembuktian di akhir zaman, maka di tempat itu banyak hal yang unik. Di antaranya ada binatang yang menjaga si Samiri itu, jenis binatang lumayan tebel kulitnya, yang dikatakan kimpong bukan karena hukuman. Pokoknya lain begitu disebut
ini bukan hadis, hanya kisah. Jadi si Samiri itu diajari oleh malaikat Jibril melalui jasa itu 5. 1, la ilaha illallah, Allahu la syarikalah, wa la ta'budu siwa, qul washhadu anni hikmahin hayat. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah itu esa, tidak boleh menyembah selain Allah, makan minuman di situ, terus itu tenang dan lain sebagainya. Disampaikan oleh jasa itu makhluk dan binatang, tapi nggak didengar. Mengapa? Karena Samiri itu merasa mempunyai beberapa kelebihan. EQ-nya itu lebih daripada yang lain. Jadi jasa saya yang binatang bisa ngomong itu nggak dianggap. Selesai nyampaikan seperti pengajian, kamu dengarin nggak sendiri? Kalau ngantuk, pura-pura ngantuk, sampai suara yang keras. Ketiga kalinya kamu dengar nggak? Akhirnya Samir ngomong, jasa saya binatang jelek. Mesti bawa rasul saya kembali ngomong lain. Di sini itu hanya kamu sama saya. Jadi yang dimaksud oleh Jibril itu, kata kamu Tuhan itu, ya saya. Bukan yang lain, karena hanya 2. Kamu nggak mungkin Tuhan karena jelek. Jalannya nggak berdiri, merangkak. Terus kamu itu tidak jelas mana muka, mana pantat, karena penuh dengan bulu. Mana Tuhan kayak gitu? Ya Tuhan itu saya. Wah itu jerit di situ jasa tinggalkan. Nah jadi sih Samiri itu tinggal sendirian. Nah jasa saya itu pergi jengkel meninggalkan Samiri dengan mengucapkan anta dajjal, anta dajjal, anta dajjal itu apa artinya? Hei kamu pendusta, tidak tahu diri. Nah dari situ maka disebut dajjal bahasa Arab. Dajjal yang kecil artinya melebihi dari kadzab. Kalau kadzab itu pembohong. Temu saya lama kadzab yang nabi itu kadzab. Tapi itu karena sudah pandai sama sekali maka disebut dajjal. Dari situlah maka dia dijuluki dajjal dari Samiri itu. Maka dia hidup sendirian sana kemana sampai saya di sini di mana. Lahirlah para nabi dan gonta ganti nama dan gonta ganti pakaian. Nah pernah ketemu dengan Nabi Isa. Pernah ketemu dengan Nabi Isa. Pada waktu Nabi Isa hidup belum diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa itu sudah paham dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal itu Bapak Ibu kecuali Nabi. Dan Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah tidak ada. Nah di antara ajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam asas tulisan lempengan-lempengan itu adalah akan diutus Muhammad di Makkah dan di Madinah. Udah tahu kan? Itu paling benci. Kan diutus akhir zaman di Makkah dan Madinah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalau ini dalam salah seorang sahabat ke tempat itu terus ketemu. Terus dia tanya koma, tanya masjid. Nah akhirnya iya berarti orang itu sudah lahir, tapi dia menyebutkan. Tapi
Tapi salah satu sahabat itu ketemu itu, dia melihat si Dajjal itu agak takut gitu. Kok parasi itu orang dengan lain. Orang-orang yang gigi, rambutnya putih, judulnya soal matanya satu, namanya disebut masih itu artinya matanya satu atau yang menyapu melangkah itu. Disebut masih mungkin nanti masih Dajjal. Dalam Al-Quran kan ada. Dan hadis pun ada yang palsu, ada yang dhaif. Yang sahih itu ya hadis Bukhari sedikit meriwayatkan atau menerangkan, tapi yang banyak itu Sahih Muslim panjang sekali yang nanti akan kita kaji bersama. Itu duduk dia ketemu Nabi ini, gonta ganti nama, gonta ganti ini, terus terjadi kisah Nabi Musa dengan Samud. Jadi Dajjal itu bisa mengambil penanya yang dituliskan dalam lempengan-lempengan wasiatnya malaikat Jibril itu, penanya gede banget mungkin kayak tombak. Nah itu yang kesaktian yang dia pegang itu selalu dibawa. Maka dalam surat Al-An'am ada beberapa malaikat sampai yang meninggal itu pada saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya, akhirnya si Dajjal itu masuk ke kaumnya Nabi Musa berjumlah sekitar 70.000. Enggak ketahuan, terus meraih kaumnya kan pengennya itu sesuatu yang simbolik, ada makanan segala macam. Akhirnya suruh mengumpulkan perhiasan, terus diolah jadi sapi. Sapinya itu dengan